Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, bangun pagi ini dalam keadaan sukacita. Pagi ini bacaan kita dari Lukas pasal 2 ayat 39 dan 40 demikian. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediaman mereka, yaitu di kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Bertumbuh makin dikasihi Allah dan sesama. Saudara-saudara, bertumbuh adalah hal wajar bagi setiap makhluk hidup. Yesus Kristus juga mengalami pertumbuhan dalam kemanusiaannya sama seperti manusia pada umumnya. Pertumbuhan tersebut melingkupi pertumbuhan fisik, pertumbuhan aspek sosial, dan pertumbuhan aspek rohani. Seyogyanya pertumbuhan individu berjalan berimbang dalam segala aspeknya. Saudara, menarik memperhatikan bacaan kita pagi ini bahwa setelah semua acara tradisi dilakukan oleh keluarga Yusuf sesuai dengan pengaturan hukum Taurat, ia kembali ke kota kediaman mereka di Nazaret di Galilea. Setelah selesai perayaan, keluarga Yesus kembali menjalani aktivitas sehari-hari mereka. Yusuf kembali ke pekerjaannya selaku tukang kayu, dan Maria pun kembali pada tugas sehari-hari sebagai seorang istri dan ibu. Yusuf dan Maria melaksanakan perannya sebagai orang tua Yesus. Berdua mendampingi pertumbuhan Yesus dan saudara-saudaranya. Yusuf dan Maria tidak hanya memperhatikan kebutuhan pertumbuhan jasmani anaknya, tetapi juga memperhatikan pendidikan dan pengasuhan secara rohani. Akhirnya Yesus makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi sesamanya, dan semakin bertambah-tambah hikmatnya. Pola pengasuhan Yusuf dan Maria ternyata menghasilkan pribadi yang sehat secara fisik, namun secara rohani sungguh bijaksana. Bertumbuh semakin hari semakin menyenangkan Bapa, dan makin besar makin kuat dalam hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh orang tua kedua belah pihak sangat penting dan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan anak dalam setiap keluarga. Keseharian bukanlah hal yang remeh, rutinitas bukanlah hal biasa. Kita mesti mengisinya dengan hal-hal yang terbaik dan luar biasa. Karena keseharian dalam keluarga menjadi konteks anak-anak bertumbuh semakin mengenal dirinya, mengenal sesamanya, dan Tuhannya. Karena itu apa yang kita lakukan mulai dari bangun pagi, makan, minum, tidur, kerja hingga malam hari merupakan waktu seorang anak belajar pada apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dari orang tuanya. Sepanjang hari menjadi saat yang luar biasa orang tua mempersiapkan anak-anaknya menjadi pribadi yang bertumbuh secara sehat dan berimbang. Namun kadang-kadang keseharian setiap hari tidaklah menjadi perhatian yang serius dari setiap orang tua dalam menghadapi pertumbuhan anak-anaknya. Oleh karena itu kita perlu memberi makna rohani pada setiap rutinitas bagi segenap anggota keluarga kita. Apa yang kita lakukan ketika bersama anak-anak? Seorang anak pernah berkata, "Aku mau menjadi HP saja." Karena melihat HP orang tua selalu dipegang dan dibawa dan selalu diperhatikan. Anak merasa dirinya tidak mendapat perhatian seperti HP di tangan orang tuanya. Semoga kita makin berhikmat melewati setiap waktu bersama keluarga, saudaraku. Ingat, kebersamaan kita dengan anak-anak tidak selalu ada. Pada waktunya mereka akan meninggalkan rumah dan menjalani kehidupan sehari-harinya. Tetapi apa yang pernah dialami, didengar, dan dilihat oleh orang tua dari orang tuanya sangat mempengaruhi hidupnya. Kiranya kita bukanlah orang tua yang menghabiskan banyak waktu dengan media sosial kita, ketimbang memperhatikan kehidupan pribadi anak-anak kita. Hal ini saudara sekalian menjadi tantangan tersendiri bagi kita, bagi para orang tua yang hidup di masa kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Mari menjadikan teladan hidup Maria dan Yusuf yang menjalani kesehariannya sangat bermakna dan berdampak pada kehidupan anak-anaknya.
Sebab menyadari apa yang dilakukan, dikatakan, dan dialami bersama anak-anak adalah modal dasarnya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, agar rencana Allah bagi setiap pribadi anak-anak yang lahir dalam keluarga kita dapat digenapi di dalam dirinya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena kami sudah bangun pada pagi ini dan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan menuntun kami sebagai orang tua, sebagai pendidik, supaya kami menyadari pentingnya kehadiran kami dalam kehidupan anggota keluarga kami, khususnya kepada anak-anak kami. Berilah kami hikmat-Mu untuk belajar kepada keluarga Yusuf dan Maria. Bagaimana mereka menjalankan perannya masing-masing sebagai orang tua dalam mendidik setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka sangat berdampak di tengah-tengah kehidupan ini dan rencana Allah tergenapi dengan sempurna di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, pada pagi ini kami serahkan segenap orang tua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Kiranya sebagai orang tua sungguh-sungguh memperhatikan dengan serius apa yang menjadi isi dari setiap keseharian pada waktu mereka bersama dengan anggota keluarga di rumah. Berilah kami hikmat-Mu sebagai orang tua dan bijaksana-Mu, supaya kami mendampingi setiap anak-anak kami untuk bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak yang lahir dari kami, yang Tuhan titipkan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami sebagai anak-anak juga menggunakan waktu ini untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan segenap aktivitas kami di hari ini. Mari Tuhan, Engkau beracara dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Biarlah persekutuan kami dengan Roh Kudus dan hikmat dari Yesus Kristus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini. Amin.